Cafe Senja Semarang adalah sebuah kafe yang ada di daerah Tembalang, Semarang. Cafe Senja Semarang adalah tempat yang cocok untuk nongkrong bagi mahasiswa dan kaum muda mudi. Terletak di kawasan kuliner Tembalang, tempat ini telah menjadi favorit bagi mereka yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda sambil menikmati live music yang disediakan oleh pengelola. Cafe Senja terletak di Jalan Jatimulyo, Dalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sebuah lokasi yang mudah diakses dan memberikan pengalaman yang berbeda dari keramaian kota. Senja Cafe menyediakan dua opsi ruangan, yaitu indoor dan outdoor. Ruangan indoor menyediakan AC yang tentunya akan membuat pelanggan lebih nyaman mengingat hawa panas yang ada di Semarang. Sedangkan ruangan outdoor menyediakan view city light yang menitipkan mata. Senja Cafe memiliki beragam varian menu dengan harga yang pas di kantong pelajar. Cafe ini juga menyediakan beberapa fasilitas lain seperti wifi gratis, toilet, serta parking gratis untuk pengunjung. Ingin memiliki sesuatu di Semarang. Jadi dulu kan memang kita bikin akhirnya konsep kafe tersebut kan karena ini ya, karena demand dari anak-anak Undipnya sendiri. Jadi pada saat itu BTW dibangun, kita grand opening itu tahun 2018. Jadi pada saat itu emang masih sepi banget di Tembalang, itu kayak cuman ada antara kata lah. Dulu ada antara kata sama jendela doang. Dan anak-anak Undip tuh kayak bingung gitu loh, mau bahkan dulu Burjo cuma ada itu doang, apa tuh yang di depan Masang tuh, ya itulah, depannya lingkar itu doang. Terus kayak anak-anak Undip pada bingung kan, orang kalau mau nugas tuh di mana. Akhirnya emang kita nyediain space yang pada akhirnya kita desain untuk nugas sih awalnya, untuk nugas. Jadi emang marketnya buat nugas anak Undip aja. Kalau yang bedain mungkin kalau sekarang, jadi dulu kan emang awalnya kita cuma lantai 2. Nah, jadi kayak emang target kita tuh buat anak-anak nugas. Dan seiring berjalannya waktu ternyata banyak juga tuh orang-orang yang butuh tempat buat nongkrong. Maka dari itu pengembangan dari bisnisnya itu kita ambil rooftopnya buat dijadiin tempat nongkrong. Jadi kalau kalian tahu sendiri kan, dia ada lantai 2, dia ada rooftopnya juga. Jadi sebenarnya dulu tuh pengen bikin kayak one stop place gitulah. Kalian mau nugas burnout tinggal naik ke atas nge-chill. Terus dulu juga ya nggak kesampean ya, kalau dulu sih pengennya kayak ya dikasih fotokopi juga lah, kayak gitu-gitu lah, kayak one stop away gitulah. Nah sebenarnya kalau dari menu pun kita udah beberapa kali ganti menu ya, kita nyesuaiin zaman juga. Dari awal kita berdiri itu menu pasti basic, benar-benar basic yang kita cafe latte, cappuccino, ya ala kadarnya lah. Terus sampai di titik dimana kopi susu itu boom banget. Akhirnya kita ngeluarin menu kopi susu. Jadi emang sebenarnya kalau untuk menu kita ngikutin pasar aja. Jadi ketika ada kopi susu kita bikin kopi susu. Terus kemarin sempat ada happening buat cafe mocktail. Kita bikin bar di atas buat cafe mocktail. Terus ternyata cafe mocktail trennya udah turun. Sekarang orang-orang lebih suka kopi yang creamy. Jadi emang dari Senja sendiri pun base milknya juga akhirnya kita bikin jadi creamy juga. Jadi emang kita memang follow the market aja sih. Bukan tipikal yang market making, tapi ya kita ngikut aja. Nah, jujur kalau dari Senja sendiri emang kita
kan ngelewatin pandemi ya. Kita berdiri di 2018, 2020 kena pandemi, dan anak apalagi mahasiswa kan semua terus online semua, nggak ada yang offline. Itu pun berjalan, apalagi Undip kan online-nya termasuk yang paling lama ya, sampai 2 tahun bisa lebih bahkan itu. Jadi kayak kalau dulu sih kita sama sekali nggak ada aktivitas marketing, karena emang dari mulut ke mulut, anak-anak mahasiswa. Yang aku rasain emang semenjak pandemi itu turun banget drastis. Mungkin karena kepotong generasi atasnya udah pada lulus, generasi yang baru juga belum tahu kan ada kafe, apalagi tempatnya nyempil. Iya benar. Dari jalan nggak ada yang bisa lihat. Nah, sebenarnya kemarin ini sih udah berusaha buat kayak kita nge-guide Isaac, tapi baru banget nge-guide tuh bulan lalu. Terus pengen coba juga buat masuk ke BEM fakultas. Nah, tapi juga emang nggak berasa gitu loh, efeknya tuh belum berasa. Sempet juga pakai endorsement kemarin, sempet pakai Undip Cantik, tapi juga nggak berasa. Ternyata ada satu yang bener-bener, oh ternyata ini yang berasa banget, karena itu dapat saran dari temen juga sih, kayak sebenarnya market sekarang itu mereka lebih suka yang organik. Ketika sih kalau ketika kita endorsement itu terlalu hard sell lah. Dan anak-anak sekarang kayaknya nggak begitu demen sama yang hard sell kan, apalagi food reviewer gitu-gitu. Kayaknya sekarang trustnya di masyarakat juga udah mulai berkurang karena banyak yang fake review lah dan lain-lain. Makanya kemarin pakainya Manifest sih, dan ternyata it works di Manifest. Dan di Manifest pun kita sama sekali nggak hard sell yang kayak tempatnya asik, tempatnya ini makanannya enak, itunya enak. Enggak, kita nggak sama sekali nggak bikin hard sell, cuman bikin orang-orang kepo aja. Soalnya kalau orang udah kepo datang sendiri, nyobain sendiri, ya udah biar mereka aja yang review kan. Kalau dari aku gitu sih. Karena aku tipikal orang juga yang nggak suka hard sell sih.